Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema kemerosotan iman yang dangkal. Kita belajar dari kegagalan Raja Yoas. Semua ini, kisah ini dicatat di dalam 2 Raja-Raja 12 dan 2 Tawarik 24, tapi kita tidak akan membaca semuanya. Hari ini kita membaca dari 2 Tawarik 24. 2 Tawarik 24, kita membaca ayat 1 dan 2, kemudian ayat 17 sampai dengan 22. Kita membaca dari 2 Tawarik 24, ayat 1 sampai 2, nanti dilanjutkan ayat 17 sampai 22. Kita akan membaca bersama-sama 2 Tawarik 24, ayat 1, 2, 3. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sebia dari Barsheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. 17 sampai 22. 2, 3. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi mereka supaya mereka berbalik kepada nabi-nabi itu, sungguh-sungguh memeringkatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami sudah membaca firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, siapkan hati kami, supaya hati kami boleh menjadi tanah yang lembut menerima benih-benih firman Tuhan. Dan benih-benih firman itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami yang singkat ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap orang yang ada di sini juga. Engkau menolong supaya boleh berkonsentrasi dan boleh sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengasihani hamba-Mu yang hina ini, biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh keluar dari bibir mulutnya. Sucikan kami, urapi hamba-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita sudah membaca sedikit daripada kisah mengenai Raja Yoas. Ya, sekarang kita mau mempelajari siapakah Raja Yoas ini. Raja Yoas adalah Raja Yehuda. Kita tahu kerajaan Israel kemudian terbagi menjadi 2, yaitu kerajaan utara terdiri dari 2 suku dan kerajaan selatan terdiri dari kerajaan selatan terdiri dari 2 suku dan kerajaan utara terdiri dari 10 suku. Dan Raja Yehuda dia itu dari kerajaan selatan, ya. Nah, siapakah Raja Yoas yang akan kita pelajari ini? Dia itu anak dari Raja Ahasia atau Yoahas. Ahasia atau Yoahas, kalau kita baca Alkitab kadang namanya disebut Ahasia, kadang namanya disebut Yoahas. Jadi papanya Yoas adalah Raja Ahasia atau Yoahas dengan ibunya bernama Sibia. Ini kita bisa lihat juga di dalam 2 Raja-Raja 11. Ya. Raja Yoas adalah cucu dari Raja Yoram. Tapi unik nih,
Karena Raja Yoram itu berasal dari kerajaan selatan dan Atalia ibunya, neneknya daripada Raja Yehuda itu berasal dari kerajaan utara. Ya, nah Raja Yehuda ini cicit dari Raja Ahab dan Isabel. Dua-duanya maksudnya mereka berasal dari kerajaan utara. Isabel bukan orang Israel gitu ya. Dan ayah Raja Yoas ini adalah ayah dari Amasya. Jadi kalau kita melihat Raja Yoas ini memiliki kalau ayah, ibu naik lagi menjadi kakek, nenek. Kalau naik lagi apa namanya? Nenek buyut ya. Kakek buyut, nenek buyut. Kalau bahasa keknya athai. Betul nggak? Yang orang kek ya. Jadi Yoas itu punya nenek buyut ya, punya kakek buyut yang jahat, terutama nenek buyut ya. Misalnya dicatat di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 25, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Jadi sampai Alkitab tuh mencatat dengan jelas bahwa Ahab jahat. Ahab kemudian mengikuti istrinya, dibujuk oleh istrinya yang bernama Isabel, itu jahat sekali. Jadi Yoas punya kakek buyut dan nenek buyut yang jahat. Dan ternyata Yoas juga memiliki, kalau dia punya kakek buyut dan nenek buyut jahat, ternyata dia juga punya nenek gitu ya, kakek dan nenek. Tapi terutama sekarang kita akan soroti yaitu nenek yang tidak percaya Tuhan dan jahat. Di 2 Tawarik 22 ayat 3 juga firman Tuhan itu langsung mencatat ini orang jahat. Yaitu dibilang begini, ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab karena ibunya yaitu Atalia menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Jadi ya dia punya ayah yang jahat karena neneknya ya jahat ya, dan juga yang mengajarkan melakukan yang jahat. Jadi kita lihat ini dari kakek nenek buyut, kakek nenek jahat gitu. Nah, kita melihat seperti ini dan ada peristiwa yang sangat-sangat keji, yaitu ketika Ahazia, papanya Yoas ini kan gak takut Tuhan, jahat, dia mati. Tetapi apa yang terjadi? Kalau mati harusnya yang meneruskan kerajaan adalah anak-anaknya, keturunannya. Tetapi si ibu, si mama ini yang bernama Atalia, dia ingin menjadikan diri dia itu sebagai ratu. Maka supaya dia bisa jadi ratu, anaknya sudah mati, kan punya cucu. Nah cucunya ini dia bunuh semua cucunya supaya dia bisa berkuasa di kerajaan Yehuda, di kerajaan selatan. Ya, bisa bayangkan seorang nenek kalau punya cucu sayang cucu. Ya, bahkan ada yang mengatakan dulu mama saya ketat ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh itu ya. Tapi sekarang kenapa sama anak saya dia nggak ketat? Dia sayang sekali sama cucunya. Dia pergi beli ke supermarket, beli makanan untuk cucunya. Karena si nenek, si kakek sayang sama cucunya. Tetapi nenek ini agak lain ya. Karena apa? Karena si nenek ini mau kuasa, maka gak peduli cucunya cute, cucunya lucu, cucunya pintar dan sebagainya. Dibunuh semuanya. Tetapi kita lihat manusia yang jahat bisa melakukan sesuatu yang jahat. Tetapi yang mengontrol sejarah adalah Tuhan. Ya, kita jangan lupa ketika kita mengalami pergumulan berat, lihat sejarah, dunia ini, keadaan politik dan sebagainya, kita harus ingat Tuhan yang mengontrol sejarah. Atalia dipakai iblis untuk melenyapkan keturunan Yehuda. Ini ada hubungannya, ada kalau dirunut lagi yaitu keturunan daripada Daud, di mana Tuhan menjanjikan akan datangnya Mesias. Tapi Tuhan memunculkan Yoseba, ini sebenarnya anak Raja Yoram, saudara tiri daripada Ahazia, karena pada waktu itu raja memiliki banyak istri. Dan Yoseba ini adalah istri daripada imam besar Yoyada.
jarang putri raja menikah dengan imam besar Yoyada, tetapi Yoseba menikah dengan imam besar Yoyada, dan dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Yoas, anak bungsu, ya. Dan Yoas pada waktu itu masih bayi ketika Atalia ini gila, kemudian membunuh semua cucu-cucunya. Kemudian Yoseba dengan suaminya, imam besar Yoyada, kemudian menyembunyikan bayi Yoas ini. Waktu dia menyembunyikan, dia mengambil resiko besar. Karena mungkin kalau ketahuan, mereka akan dibunuh. Karena berani melawan apa yang dilakukan oleh Atalia. Tapi dia gak peduli, dia mengambil yang bisa dia selamatkan, anak yang masih bayi ini, kemudian disembunyikan, dibesarkan. Pada waktu itu gak ada susu kaleng, gak ada susu formula, jadi pakai apa? Pakai ibu-ibu yang juga melahirkan pada waktu yang hampir bersamaan, punya anak bayi, sedang menyusui, maka dijadikan sebagai ibu penyusu, ya, inang penyusu, ya, dan diumpetin. Enggak boleh dikasih lihat orang-orang gitu ya, sengaja disembunyikan supaya jangan sampai ketahuan bahwa dia adalah salah satu anak raja yang selamat. Jadi kita lihat ada dua wanita, satu Atalia, wanita jahat luar biasa yang membunuh semua cucunya karena dia pengen berkuasa. Lihat ya, dia begitu berdosa, ingin sekali berkuasa, enggak peduli cucu. Satu lagi Yoseba, dia itu sebenarnya tante ya, secara status tante daripada si bayi Yoas ini, meskipun bukan tante secara kandung ya, tetapi secara tiri ya. Dia dan suaminya imam besar Yoyada, dia mau menyelamatkan bayi ini. Jadi kita lihat ada dua, yang satu dipakai iblis, yang satu dipakai Tuhan. Di dalam hidup kita pilih. Kita mau dipakai iblis atau mau dipakai Tuhan. Waktu mau dipakai Tuhan, seringkali tidak mudah. Seringkali kita harus menghadapi resiko yang besar. Ya. Dan kemudian imam besar Yoyada itu kemudian mengatur semuanya. Tentara-tentara dia sudah atur supaya setia. Dan kemudian menjaga Yoas dan memerintahkan agar Atalia ini dibunuh, tetapi jangan di dalam rumah Tuhan. Pada waktu kapan? Ketika bayi ini sudah berusia 7 tahun. Dan Yoas dinobatkan menjadi raja oleh Imam Yoyada pada usia 7 tahun. Pada waktu itu 7 tahun bisa apa? Anak kita, cucu kita sekarang umur 7 tahun. Main Doraemon, main Labubu, main apa? Bagaimana 7 tahun bisa menjadi raja? Ya, tentu saja kita lihat karena Imam Yoyada yang boleh mendampingi. 2 Raja-Raja 24 ayat 3 mengatakan, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup imam besar Yoyada. Ternyata anak ini yang dididik, yang sebelumnya dirawat oleh imam besar Yoyada dan Yoseba, ternyata anak ini hidup benar, tapi dengan catatan selama hidup imam besar Yoyada. Namanya imam besar Yoyada, dia juga manusia. Sepanjang-panjang umurnya, suatu hari dia mati juga. Di dalam pasal 24 ayat 15 sampai 16 dikatakan bahwa Yoyada menjadi tua dan lanjut umur lalu mati. Umurnya berapa? 130 tahun ketika ia mati. Tapi ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Imam besar Yoyada bukan raja. Imam besar Yoyada menikah dengan salah satu putri raja. Iya, tapi di akhir hidupnya dia mendapatkan penghormatan. Dia dikubur di pekuburan raja, di samping raja-raja. Kenapa? Karena kita lihat perbuatan-perbuatan baik di Israel terhadap Allah dan rumah Allah. Jadi kita melihat pada mulanya dia cuma ipar daripada Raja Ahazia. Tetapi mati dikuburkan seperti raja. Ya. Nah, tapi setelah Imam Yoyada ini kemudian mati, apa yang terjadi? Tadi kita sudah baca, tapi saya bacakan ya ayat 17 dan 18.
Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Dia menyembah kepada raja, mereka menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Kok bisa berubah drastis? Waktu Imam Yoyada masih hidup, mereka Raja Yoas ini hidup takut akan Tuhan gitu ya. Tetapi ketika Imam Yoyada datang kemudian hidupnya berubah drastis, meninggalkan Tuhan ya. Nah, sampai akhirnya apa yang terjadi? Yaitu di pasal 24 ayat 19 sampai dengan 21, Tuhan baik. Waktu Tuhan melihat manusia berdosa, dia kasih kesempatan. Ada yang Tuhan kasih kesempatan panjang, ada yang Tuhan kasih kesempatan pendek. Kesempatan itu kapan diberikan Tuhan? Kalau kita masih hidup, namanya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat, untuk percaya kepada Tuhan, untuk hidup kudus ya di hadapan Tuhan ya. Tapi kalau kita sudah mati, terus kita bilang saya mau bertobat, nggak ada kesempatan lagi. Jadi kalau kita masih hidup, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Raja Yoas yang dulu taat kepada Tuhan, kemudian berubah menjadi jahat. Dengan apa? Tuhan mengirimkan nabi-nabi berkhotbah, menegur, tapi dia nggak mau mendengar. Ya, dia nggak mau mendengar apa yang dikatakan oleh nabi-nabi itu. Lalu akhirnya Roh Tuhan menguasai Zakaria. Zakaria ini siapa? Zakaria ini anak imam besar Yoyada dan Yoseba. Siapa? Om dan tantenya yang menyelamatkan dia ketika masih bayi. Yang menyembunyikan dia dan kemudian memahkotai dia menjadi raja. Jadi Zakaria itu sepupu daripada Raja Yoas. Ternyata Zakaria ini seperti ayahnya, seorang yang mencintai Tuhan, maka dia berkata ya, dia berani menegur ya. Dia berani menegur Raja Yoas. Raja Yoas waktu ditegur oleh sepupunya, anak om dan tantenya yang sudah berjasa kepada dia, tidak mengatakan Kamsya, terima kasih, thank you, kamu sudah mengingatkan saya. Tetapi akhirnya dia memerintahkan lempar batu kepada Zakaria. Coba kita bisa bayangkan, Zakaria ini masih sepupu. Zakaria ini anak om dan tantenya yang sudah berjasa bagi dia. Dia sebenarnya akan dimatikan oleh neneknya yang bernama Atalia. Tetapi ada om dan tante yang begitu baik yang menyelamatkan dia. Sekarang dia mematikan anak daripada om dan tante ini ya. Dan kita melihat bagaimana seorang yang dulu cinta Tuhan kenapa bisa berubah. Apakah karena selama ini Raja Imam Yoyada selalu mendampingi dia dan selalu membisiki dia, kalau untuk kasus ini begini, kalau untuk kasus ini begini. Apakah dia terus mendikte sehingga Yoas gak ada inisiatif, gak tahu harus bagaimana melakukan sesuatu karena selalu didikte itu? Ternyata tidak. Kenapa? Ya, karena di dalam Alkitab dicatat bahwa Raja Yoas itu punya inisiatif. Satu kali ya, bahkan dia menegur Imam Yoyada ya, karena lambat sekali respon Lewi untuk mengumpulkan dana untuk memperbaiki rumah Tuhan gitu ya. Jadi dia punya inisiatif, wah ini harus dibereskan nih, ayo kita kumpulkan dana. Tapi kok ini orang Lewi ngumpulinnya lambat-lambat ya, maka dia tegur omnya Imam Yoyada, ayo dong orang Lewi kerjanya lebih cepat, gercep dong gitu ya. Jadi dari kasus ini kita melihat bahwa Raja Yoas itu bukan orang yang gak punya inisiatif ya.
Jadi kenapa dia bisa berubah drastis dari cinta Tuhan, kemudian menjadi orang yang jahat, bahkan jahatnya keterlaluan, membunuh sepupunya sendiri, membunuh anak daripada om dan tantenya yang sudah berjasa di dalam hidup dia. Kita akan melihat, pertama, relasi dengan Tuhan itu pribadi. Komitmen kita kepada Tuhan itu pribadi. Gak bisa kita mengandalkan, oh mama saya pengurus gereja, papa saya penatua atau diaken atau majelis. Ya udahlah, pasti mama papa saya mendoakan saya, karena mama papa saya orang cinta Tuhan, maka saya pasti diselamatkan. Tidak, kita masing-masing berhadapan dengan Tuhan secara pribadi. Jadi kita gak bisa mengandalkan mama kita, papa kita, nenek kita, kakek kita, siapapun. Tapi kita sendiri ya berelasi dengan Tuhan. Anak-anak yang masih muda, engkau berelasi pribadi dengan Tuhanmu. Bukan ya kamu bergantung sama mamamu atau bergantung sama papamu. Apa yang dikatakan oleh Spurgeon mengenai ini ya. Jadi dia mengatakan, semua yang dilakukan Yoas adalah memberikan hatinya kepada Imam Besar Yehoyada, bukan kepada Allah. Jadi selama ini dia memberikan hatinya cuma kepada Imam Besar Yehoyada, bukan kepada Allah, ya. Dan Spurgeon mengatakan sangat mudah untuk bersikap rohani secara lahiri ya, dengan memberikan hati kita kepada siapa? Mama, papa, nenek, kakek, om, tante, ya. Supaya kita boleh melakukan apa yang benar ya, karena kita cinta sama mereka, kita menyayangi mereka gitu ya. Tapi Tuhan ingin apa? Tuhan berkata, berikan hatimu kepada Tuhan, bukan kepada orang lain, tapi berikanlah ke hatimu kepada Tuhan. Jadi di sini kita belajar bahwa Raja Yoas itu dia cinta Tuhan dan ya karena dia hormat, dia respect kepada Imam Besar Yehoyada. Begitu Imam Besar Yehoyada mati, ya sudah gitu ya. Saya mau-maunya sendiri. Di dalam kehidupan parenting, di dalam kehidupan kita mendidik anak-anak begitu ya, saya juga seringkali melihat bagaimana ketika masih ada ayah ibunya, ketika dia masih remaja, dia belum keluar kota, dia belum keluar negeri, dia ikut ke gereja. Dia ikut ke gereja, dia ikut persekutuan remaja, dia ikut PA dan sebagainya. Tetapi kenapa waktu dia pergi ke luar negeri ataupun keluar kota, bahkan ketika orang tuanya sudah gak ada, dia mengatakan saya tidak percaya Tuhan lagi. Saya tidak ke gereja lagi. Kenapa? Karena hatinya diberikan kepada ayah ibunya. Sepanjang ayah ibu, ya apalagi saya bergantung sama ayah ibu, ya udah saya pergi ke gereja. Kadang-kadang ayah ibu juga bisa mengancam dengan gini, ikut persekutuan remaja, kalau enggak mama nggak beliin iPhone terbaru, atau ikut ke gereja, kalau enggak kamu mau apa, mama nggak beliin, tapi kalau kamu nurut, kamu ke gereja, kamu ke ini, kamu yang kamu mau mama papa akan berikan. Ya jadi dia melakukannya karena mau mendapatkan iPhone lah, mau mendapatkan apa yang diinginkan, bukan karena mau datang beribadah ke gereja, bukan karena ingin belajar firman Tuhan. Sampai sini jelas ya, bahwa ya Spurgeon mengatakan karena hatinya diberikan kepada Imam Yehoyada, bukan kepada Tuhan. Maka penting kita juga harus memberikan hati kita kepada Tuhan. Di Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Jadi sangat penting di dalam hidup kita itu punya lahir baru. Lahir baru ya. Kalau enggak kelihatannya percaya ke gereja, ya kelihatannya baik. Karena apa? Misalnya ya karena ada orang tua yang terus mendorong ke gereja, baca Alkitab, hidup benar ya. Bukan artinya kita orang tua nggak boleh suruh-suruh anak, bukan seperti itu. Tetapi selain kita menjadi teladan, kita terus mendoakan anak-anak kita supaya boleh sungguh-sungguh lahir baru dan memiliki
relasi pribadi sendiri dengan Tuhan. Jadi ketika dia mau pergi kemana aja, kita tidak takut. Mama dari pendeta Stephen Tong, Ibu Dorcas, dia orang janda sederhana. Dia mengatakan, saya tidak takut anak saya pergi kemana saja. Karena hatinya sudah takut akan Tuhan. Kalau hati belum diserahkan kepada Tuhan, di dalam rumah juga kita takut. Kenapa? Bisa di kamar, dia searching pornografi atau melakukan apapun, segala dosa bisa dilakukan di mana saja. Tapi kalau hati sudah takut akan Tuhan, dia pergi kemana saja, kita tidak takut. Pertama ya, karena relasi dengan Tuhan itu adalah pribadi, tidak bisa diwakilkan. Kedua, meskipun sudah percaya Tuhan, kita masih bisa jatuh dalam dosa, kadang begitu dalam. Ada dua macam pertobatan. Pertama, bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Dulu belum percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi yang namanya bertobat dari tidak percaya menjadi percaya, menerima keselamatan daripada Tuhan. Kedua, setelah percaya kepada Tuhan Yesus, kita seumur hidup masih jatuh di dalam dosa, kita masih jatuh di dalam dosa, dan seumur hidup kita terus-menerus dikuduskan oleh Tuhan. Kita jatuh di dalam dosa, kita minta ampun. Kita jatuh di dalam dosa, kita minta ampun. Karena Michael Emlet, dia seorang dokter dan kemudian menjadi dosen biblical counselor dari Westminster. Dia mengatakan manusia itu punya 3 dimensi, ya, yaitu orang kudus, bahasa Inggrisnya saints. Kedua, penderita, sufferers. Ketiga, orang berdosa, sinners. Jadi manusia, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang kudus, ya, yaitu umat yang dikasihi dan ditebus Allah, dia juga penderita, orang yang hidup di dunia yang sudah rusak dan mengalami penderitaan, dan orang berdosa, orang yang memberontak terhadap Allah dan membutuhkan pertobatan. Jadi ketika kita melihat diri kita, kalau kita udah sungguh-sungguh percaya ya, saya ini orang kudus, saya ini orang penderita, dan saya juga adalah orang berdosa. Ketika kita melihat pasangan kita, suami, istri, oh dia adalah orang kudus, dia penderita, dan dia orang berdosa. Ketika kita melihat anak kita, dia orang kudus, penderita, orang berdosa. Ya, kita melihat bahwa manusia yang sudah percaya kepada Tuhan ada 3 dimensi ini, bukan 2, apalagi 1. Ya, jadi kita masih kita adalah orang kudus, penderita, orang berdosa. Ya, orang berdosa yang harus terus minta pengampunan daripada kita. Ya, nah, firman Tuhan mengasihi kita. Tuhan menegur dengan keras melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui hambanya gitu ya. Kadang menegur dengan sangat keras. Terus bagaimana kita berespon? Pendeta Stephen Tong mengatakan, man is not what he thinks, what he feel, dan sebagainya. Man is how he react before God. Manusia bukan bagaimana dia berpikir, wah dia IQ-nya tinggi, jenius. Bukan. Man is how he react before God. Manusia itu bagaimana dia berespon terhadap Tuhan. Kalau dia berespon terhadap Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan, dia punya pengharapan. Tapi kalau dia mengabaikan firman Tuhan, dia ditegur, dia tidak mau, ya dia membuang dirinya sendiri. Kita lihat contoh Daud. Daud berdosa. Daud orang yang kenal Tuhan dari kecil. Dia takut akan Tuhan. Tapi satu kali dia berdosa begitu dalam. Dia mengambil istri orang, Bathsheba. Terus Daud ditegur sama Nathan. Ya, apa respon daripada Nathan? Nathan mengatakan, saya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dia nggak bilang, kamu ngomong apa Nathan? Kamu memfitnah saya. Kamu jahat ya sama saya. Saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Enggak. Dia cuma tahu, oh saya sudah berdosa. Saya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Satu hari Daud ditegur atau diingatkan oleh seorang bernama Abigail.
Abigail itu wanita, ibu-ibu, istri Nabal yang mungkin sederhana. Ya. Jadi waktu itu dia dalam pelarian dengan banyak pengikutnya, ya, dan kemudian menjaga daripada peternakan Nabal. Waktu gunting bulu domba selayaknya ngasih lah ya kepada orang-orang yang sudah menjaga, ya, yaitu orang-orangnya Daud. Tetapi Nabal mengatakan dengan keras, dengan judes, ya, dia bilang siapa itu Daud, anak Isai dan sebagainya. Dia artinya menghina. Dan ini dilaporkan kepada Daud. Waktu Daud dengar, Daud itu panas hati. Dan apa yang dia lakukan? Dia dengan kelompoknya datang on the way untuk apa? Menghabiskan seluruh laki-laki dalam rumah Nabal. Waktu Abigail mendengar, dia nggak pikir masa bodoh enggak gitu ya. Tapi dia datang dan dia datang kepada kepada Daud dan dia bilang gini ya. Dia minta supaya Daud jangan bunuh Nabal ini. Jangan tanganmu itu berdarah membunuh orang yang jahat seperti itu ya. Dan apa yang diresponi oleh Daud? Daud nggak bilang, mama, gak usah nasihatin saya. Siapa kamu? Kamu cuma tahu harga bawang, harga cabai, harga ini, masak. Kamu nggak tahu apa-apa soal beginian. Enggak. Dia bilang apa? Di dalam 1 Samuel 25 dia bilang, terpujilah Allah, Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Kita melihat seorang bernama Daud, hatinya itu lembut menerima teguran, menerima peringatan daripada orang-orang yang dipakai Tuhan. Waktu dia mendengar seorang ibu-ibu, ya kita sering kali gini, oh ya kalau dia PhD, dia lulusan luar negeri, oke deh kalau dia ngomong apa saya mau dengerin. Oh dia orang mah sederhana, dia kayaknya cuma lulus SD. Ya, gak usah didengerin. Dia pasti gak ada sesuatu yang bijak di dalam hidupnya. Terkadang Tuhan memakai orang-orang itu untuk boleh menegur kita. Contoh, Abigail mengingatkan Daud dan Daud mau menerima, ya, menerima dan karena apa? Karena hatinya sangat lembut terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita lihat Yoas tidak menerima teguran hamba Tuhan yang bernama Zakaria, ya. Padahal Alkitab mengatakan bahwa Zakaria dipimpin oleh Roh Allah, yang artinya ya Tuhan sendiri yang menegur melalui bibir daripada Zakaria, ya. Dan dia tidak mau. Dia pikir ya sudah, nggak usah gitu ya. Dia pikir sudah bunuh, ya udah nggak apa-apa. Dulu waktu saya masih muda, kalau kita bicara mengenai dosa, anak-anak muda itu teman-teman saya yang belum kenal Tuhan bilang ini, biarinlah kita melakukan dosa. Dosa itu kan gak berbenjol, dosa itu kan gak berbisul. Dalam arti gini, saya dosa bohong langsung benjol, saya dosa ini langsung benjol. Enggak kan, dosa ya tetap baik-baik aja kok ya. Dan Yoas pikir, ya udah saya bunuh Zakaria, saya baik-baik aja. Tapi ada waktunya Tuhan menegur, ada waktunya Tuhan gak kasih kesempatan lagi. Dan apa yang terjadi? Dia berperang melawan kerajaan Aram. Kerajaan Aram sebenarnya tentaranya sedikit. Di atas kertas bisa dimenangkan oleh Yoas. Tapi ternyata Yoas ini kalah. Kenapa? Ingat, di dalam hidup ada faktor X yang kita gak bisa duga, ya. Dan kemudian akhirnya dia terluka belum mati loh, tapi kemudian anak buahnya membunuhnya, membunuh Raja Yoas, ya. Jadi kita jangan berpikir biarin aja, ada pembalasan daripada Tuhan. Yoas berdosa tapi tidak mengambil kesempatan bertobat. Ada loh di dalam Alkitab,
dosanya mirip sama Yoas, yaitu orang yang berkuasa memberitakan Injil tapi kemudian dibunuh. Siapa dia? Paulus. Paulus membunuh Stefanus. Tapi happy ending dalam arti bahwa Paulus akhirnya bertobat dan dipakai oleh Tuhan. Kita bisa melakukan dosa yang mirip, tapi satu orang bisa bertobat, satu orang tidak bertobat, dan orang yang bertobat memiliki pengharapan. Apa yang dilakukan oleh Gereja Reform Injili? Gereja Reform Injili, Gereja GRII, ya, itu adalah gerakan, ya. Dan Reform Injili artinya kembali kepada kebenaran firman Tuhan dan menginjili. Menginjili di mana? Kita punya banyak orang-orang awam yang memberitakan Injil, ya. KKR regional. Kita melakukan KKR regional dari Karawaci, melakukan KKR regional di Manado, di Toba, sebelumnya di Nias, ya. Sebelumnya juga di daerah Jawa, ada yang pergi ke Kalimantan, ada yang pergi ke Sulawesi, ada yang pergi ke Papua dan sebagainya. Kemudian ada KKR Pasca, ada Natal, bukan pesta-pesta tapi mengadakan KKR Natal. Nanti kita tanggal 24 Desember juga KKR Natal di Arema. Di Arema Stadium, ya. Itu satu tempat yang besar di mana Pak Tong mau memberitakan Injil di situ. Pernikahan, beritanya juga penginjilan. Di rumah duka, penginjilan juga. Mengabarkan Injil di rumah sakit. Saya tanya, kenapa mengabarkan Injil di rumah sakit? Kalau orang sakit diinjili, diajak ngomong, kan nggak bisa kabur karena di rumah sakit. Ya, jadi ada kesempatan dia mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, kita sering lupa, ya, betapa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan bangkit bagi kita, ya. Dan kita anggap itu biasa-biasa aja, ya. Kita nggak mau mengasihi, kita nggak mau mentaati Tuhan, kita melupakan anugerahnya, hidup kita jauh daripada Tuhan, ya. Biarlah kita boleh mengingat cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kenapa dia bisa berubah? Yoas kenapa bisa berubah? Karena pergaulan buruk, ya. Karena bergaul dengan orang-orang, bergaul akrab dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Tadi kita baca ayat ini mengatakan, sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Waktu Yoyada datang, pemimpin-pemimpin ini datang menyembah kepada raja. Tapi kita lihat kalimat selanjutnya. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Jadi sebenarnya siapa yang lebih berkuasa? Lihat ya, waktu Imam Yoyada mati, datanglah pemimpin. Wah, dia datang dengan, ya raja, hormat raja. Harusnya kalau hormat raja, dia mendengar apa yang dikatakan raja. Raja bilang begini, begitu. Tapi ternyata raja yang mendengarkan mereka. Saya kasih usul ya, kita mulai lagi penyembahan berhala. Kita ini misalnya seperti itu ya. Dia ikut lagi, dia ikut mendengarkan mereka, ya. Nah, pemimpin-pemimpin ini jahat. Jadi dia cari kesempatan emas untuk mempengaruhi Yoas. Kapan Yoas bisa dipengaruhi? Ketika Imam Yoyada ini sudah mati. Bagaimana ya supaya kita bisa mempengaruhinya? Ya kita pura-pura menyembahnya gitu ya. Pura-pura tunduk kepadanya, padahal mereka yang mempengaruhi dan mengendalikan Yoas. Jangan senang kalau ada orang yang menghormati kita. Jangan senang ada orang yang memuji-muji kita. Belum tentu tulus, ya. Belum tentu murni, ada motif yang tersembunyi, ya. Kalau pepatah bilang ada udang di balik batu, begitu ya. Ada udang di balik batu, ada sesuatu yang tersembunyi. Ya. Jadi kita lihat orang jahat itu betapa dia pinter sekali, licik sekali dengan cara apa? Kapan ya saya bisa mempengaruhi? Tunggu waktunya, sabar. Contoh, ini sekarang saya baru teringat, waktu persiapan saya nggak teringat.
Waktu Yohanes Pembaptis menegur Herodes Antipas, Herodes Antipas ditegur karena dia ngambil istri saudaranya. Jadi dia udah punya istri, dia ngambil istri saudaranya. Saudaranya tuh udah menikah dengan siapa? Dengan keponakannya. Ini keluarga Herodes itu, waduh, ruwet gitu ya. Dan akhirnya si Herodias ini mau sama Herodes Antipas, dan Herodes Antipas menceraikan istri yang sebenarnya adalah putri raja juga, ya. Dan kemudian ketika Yohanes Pembaptis tegur, kamu tidak sah mengambil istri saudaramu. Herodes Antipas, saya ini raja loh, saya dipermalukan. Kalau begitu masukkan ke dalam penjara, ya, si Yohanes Pembaptis. Tapi saya nggak mau bunuh dia, saya takut kalau bunuh dia, saya cuma memenjarakan dia. Tapi Herodias sakit hati, dia tunggu waktu yang pas untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Kapan? Ketika ketika Herodes Antipas ulang tahun, dan kemudian anaknya Herodias ini menari dengan anaknya dari suami yang sebelumnya, menari dengan indah, dan Raja Herodes Antipas bilang, apa yang kamu mau, setengah dari kerajaan pun akan kuberikan. Terus anaknya lari lagi ke mamanya, mami minta apa nih? Minta kepala Yohanes Pembaptis. Dia lari lagi, aku mau minta kepala Yohanes Pembaptis. Raja Herodes Antipas kaget, tapi dia gak bisa lagi karena sudah di hadapan orang. Maka dia bilang, silakan penggal kepala Yohanes Pembaptis di penjara, bawa, dan dibawa. Jadi kita lihat ya, kelihatan dia nunggu, orang ini nunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam, ya. Dan para pembesar ini nunggu waktu untuk mempengaruhi raja, ya. Dan yang terjadi adalah demikian, ya. Nah, kita lihat ada orang-orang yang begitu mencintai Raja Yoas, yang sudah meresikokan, ya, hidupnya, tapi kemudian akhirnya dibalas oleh Raja Yoas seperti itu, ya. Nah, kita lihat 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi ya, kita semua boleh bergaul sama orang yang kenal Tuhan, boleh dong, ya. Tapi bukan artinya kita bergaul akrab. Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan penyemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Dan secara natural kita itu lebih gampang dipengaruhi oleh orang jahat daripada dipengaruhi orang baik. Saya ingat ada ilustrasi dulu, ya, saya pernah ingat seorang pendeta waktu berkhotbah mengatakan, yang jahat lebih mudah mempengaruhi kamu daripada yang baik. Kamu seumpama di atas ketinggian, di atas meja, kamu mau menolong orang yang di bawah, kamu menarik dia, mungkin kamu yang jatuh, tapi akan mudah sekali orang yang di bawah menarik orang yang di atas untuk di bawah. Lebih gampang, langsung satu tarikan, langsung dia jatuh ke bawah. Tapi kalau dari atas mau norong orang yang di bawah, dia mau tarik, wah, dia harus hati-hati, karena kalau enggak nanti dia sendiri yang akan terjatuh. Kira-kira ya ilustrasinya seperti itu gitu ya. Jadi secara natural memang kita lebih mudah dipengaruhi orang yang jahat. Kita lemah dan enggak mampu, dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita harus bergaul akrab dengan firman Tuhan yang memampukan kita untuk hidup benar di hadapannya, ya. Jadi kita bersyukur kalau kita punya komunitas di gereja, ya. Kita punya komunitas teman-teman seiman. Kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menguatkan, ya. Kita bisa saling memperhatikan, kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling mengampuni dan sebagainya. Ketika kita mati, kita ingin dikenang sebagai apa? Banyak di obituari orang ditulis, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sungguh-sungguhkah hidup kita nanti ketika kita berakhir, hidup kita berakhir, kita boleh dengan tenang mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman? Kiranya Tuhan yang boleh menolong kita. Betapa bahagianya kalau kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan
akhir hayat kita itu adalah anugerah Tuhan. Hari ini kita sudah belajar bagaimana kemerosotan iman yang dangkal. Kelihatannya saya tidak tahu apakah dia memang benar-benar punya iman atau sebenarnya itu bukan iman gitu ya. Kita belajar dari kegagalan Raja Yehuda, Raja Yoas. Dia punya kesempatan emas. Kenapa? Dia di-coach, dibimbing oleh Imam Yoyada yang mencintai Tuhan. Itu anugerah dalam hidup kita. Kalau kita ada kenal, ada dikelilingi, atau bahkan kita dibimbing oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, itu luar biasa. Di dalam hidup kita, di dalam gerakan Reform Injili ini, kita masih melihat teladan Pendeta Stephen Tong. Mungkin kita jarang melihat Pendeta Stephen Tong, kecuali kita berada di pusat ya. Tapi paling enggak kita mendengar beritanya, kita tahu apa yang dia lakukan. Bukan artinya kita meninggi-ninggikan dia dan mau mengkultuskan dia, tidak. Tapi kita melihat bagaimana hidupnya mau diberikan untuk Tuhan. Hidupnya itu dibakar untuk pekerjaan Tuhan. Patung ini sedang ada di Korea. Bukan di Korea, banyak orang sekarang mau ke Korea karena itu banyak drama Korea set di sini. Jadi pengen lihat banyak skincare Korea gitu ya. Patong diundang oleh Sarang Church dan juga dari gereja lain untuk boleh berkhotbah di sana. Ya. Dan Patong kemudian membawa juga hamba Tuhan yang masih muda-muda supaya apa? Supaya mereka bisa melihat pelayanan Pak Tong, bagaimana pengaruh daripada pelayanan Pak Tong, ya. Dan Pak Tong memberikan peringatan, jangan belikan saya tiket bisnis kelas ya, meskipun saya sudah tua, meskipun saya gampang letih, tidak, katanya, saya tetap mau hidup, maksudnya sederhana, ya, nggak apa-apa di ekonomi kelas, nggak apa-apa, yang penting ya, saya mau memberitakan Injil. Ya, kita melihat bagaimana dia begitu bekerja dengan keras, tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ya, dia selalu beli batik. Wah, banyak sekali batik. Kalau ada orang yang datang ke kantornya, anak muda, orang tua, ya, langsung dia bilang, sini saya kasih kamu batik. Dia nggak perlu tanya kamu S, M, L, XL ukurannya, nggak. Tapi dia langsung tahu, ini kayaknya kamu muat. Coba. Muat nggak? Ya, oh ya, oke. Waduh, terima kasih Pak Tong. Dan batik itu dipakai terus, diingat terus karena ini daripada Pak Tong. Ya, nggak harus Pak Tong belikan orang batik dan sebagainya, tapi dia mencintai orang gitu ya. Apa yang bisa dia berikan selain dia memberitakan Injil, dia relasi dengan orang itu baik. Ya, kelihatan dia galak, tapi di dalam di bawah itu dia sangat hangat gitu ya, berelasi dengan orang-orang. Kita bersyukur punya teladan bagaimana dia terus memberitakan Injil. Waktu kemarin siapa yang ikut? Konvensi Injil Internasional. Siapa? Oh, ada ya, berapa ya? Ada beberapa ya. Termasuk Pak Hansen juga ya. Coba lihat bagaimana dia semangatnya memberitakan Injil. Bagaimana mendorong orang ya, mendorong orang untuk boleh memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh. Jadi saya akan akhiri hari ini kita belajar dari kegagalan Raja Yoas. Merosot ketika Imam Yoyada sudah meninggal. Kita juga harus hati-hati di dalam hidup kita. Karena hidup kita belum berakhir. Sekarang kita bisa melayani Tuhan, itu anugerah Tuhan. Tapi kiranya Tuhan boleh terus tolong kita, jaga kita menjadi orang yang setia sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami menyerahkan setiap diri kami di sini. Kak, hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan daripada setiap jemaat-Mu di sini, tapi kiranya Tuhan yang boleh menolong. Dan Tuhan tahu dan Tuhan hadir bersama dengan mereka di tengah-tengah pergumulan ini. Tuhan, kiranya setiap kami boleh ingat bahwa perjalanan hidup kami akan suatu hari akan selesai. Dan kiranya Tuhan boleh menolong kami menjadi orang yang setia sampai akhir hidup kami.
Tuhan, kami hari ini belajar bagaimana kami belajar daripada kegagalan Raja Yoas. Tuhan, tolong kami tidak mengulangi apa yang dilakukan, kegagalan yang dilakukan oleh Raja Yoas. Biarlah kami mau ditegur oleh Tuhan, biarlah kami mau dikoreksi oleh Tuhan, dan kami boleh menjadi orang yang boleh terus bertumbuh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.